Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 1 September, Pekan Biasa ke-22. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkaulah Allah orang-orang hidup. Berilah kami harapan baru akan hidup abadi, dan bimbinglah kami agar dapat bersatu dengan Yesus Putramu dalam hidup dan mati kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 4, ayat 16-30. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan kepada tahun rahmat, Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudari-saudaraku yang terkasih, mulai hari ini kita akan mendengar Injil Lukas untuk misa harian yang diawali dengan perikop tentang tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini. Ia datang menyampaikan kabar baik dan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Rahmat Tuhan yang terbesar itu adalah kebangkitan Yesus, di mana kita dibebaskan dari dosa dan maut. Tidakkah ini menjadi kabar baik yang memberikan harapan saat kita dilanda kedukaan? Saudari-saudaraku yang terkasih, kita tahu benar bahwa kematian itu pasti. Tetapi kadang kita marah dan larut dalam kedukaan karena kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita berpikir bahwa mereka belum pantas meninggal. Kita merasa masih banyak yang hendak kita lakukan dan kita katakan kepada mereka. Kita merasa bersalah karena belum memberikan yang terbaik kepada mereka atau belum meminta maaf kepada mereka. Akan tetapi, Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama mengingatkan kita semua untuk tidak berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Saudari-saudaraku yang terkasih, supaya kematian tidak menimbulkan penyesalan dan duka cita yang berkepanjangan, baiklah kita mengingat kata-kata Yesus. Hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu. Hari ini bukan besok, bukan lusa, bukan kemarin. Janganlah kita menunda kebaikan, tetapi melakukannya hari ini kepada mereka yang kita cintai. Janganlah kita kehilangan kesempatan berbicara dengan mereka yang kita cintai hari ini. Kepada keluarga kita, saudara-saudari kita, warga lingkungan kita, teman-teman kantor kita, sekolah, kuliah, dan juga masyarakat di mana kita tinggal. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita punya pengharapan itu. Dan saatnya kita diberi kesempatan untuk mewartakan kebaikan Tuhan lewat kebaikan-kebaikan kita, lewat apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Marilah kita wujudkan itu supaya berkat Allah yang melimpah juga dialami oleh siapapun dalam kehidupan kita. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus kita kan menang, jangan bimbang. Laksanakan karya nyata, jangan hanya berbicara, jangan pula pura-pura. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus kita kan menang, jangan bimbang. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan,
mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita. Dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.